Selamat malam, perkenalkan nama saya Aryani Ingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil desain dari proyek renovasi desain interior food court. Sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah profil project, lokasi site, hasil analisa site, konsep, denah dan detail, animasi render dan juga material. Pertama-tama mengenai proyek ini merupakan proyek renovasi interior sebuah food court dengan konsep indoor food court yang dilengkapi dengan working space. Jadi dengan menyatukan seluruh area menjadi satu area indoor, diharapkan setiap areanya dapat diakses dengan mudah. Kemudian desain red space ini sendiri terinspirasi dari Beetlejuice sehingga pencahayaannya didominasi oleh warna merah. Untuk tujuan desain ini sendiri, ada beberapa tujuan yang ingin kami capai. Yang pertama adalah mendesain interior food court yang fungsional, santai, serta unggul dalam segi estetika sehingga dapat menarik lebih banyak lagi pengunjung. Referensi food court atau food center yang kami gunakan adalah Juragan Food Center. Nah, Juragan Food Center ini merupakan salah satu food center yang terletak di Kota Solo. Juragan Food Center ini sendiri memiliki jumlah tenan yaitu 30 tenan dan memiliki beberapa fasilitas termasuk minivan. Juragan Food Center ini memiliki logo dengan dominasi warna itu kuning dan juga merah dan juga hitam. Nah, warna-warna pada logo ini atau color palette yang ada pada logo ini nantinya akan diterapkan sedikit-sedikit melalui desain. Untuk lokasinya saat ini sendiri tepatnya berada di Jalan Honggo-Wongso nomor 62, Kemelayan, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta. Nah, untuk detail site-nya, di bangunan ini merupakan bangunan food center dengan total luas bangunan sendiri 345 meter persegi dengan panjang 23 meter persegi dan juga lebar 15 meter. Setelah kami mendatangi site dan melakukan survei secara langsung, kami melakukan analisis juga yang kemudian kita bagi menjadi dua, yaitu analisis berdasarkan faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal sendiri ini kami menemukan beberapa kelemahan dan juga kelebihan. Yang pertama, terletak di depan jalan raya sehingga mudah diakses. Yang kedua, tidak terlalu terlihat karena lokasi sedikit lebih mundur. Jadi lokasinya ini tanahnya besar, namun bangunannya dibangun sedikit lebih mundur dari jalan raya beberapa meter. Jadi kalau ada kendaraan yang lewat di jalan raya tersebut, bangunan ini kurang terlihat. Nah, kemudian karena dekat dengan jalan raya, maka ada beberapa resiko yang harus diterima seperti bising, kemudian panas, lalu adanya polusi udara. Untuk faktor internal sendiri, bisa dilihat bahwa site ini memiliki bangunan yang cukup besar space-nya sehingga dapat memuat banyak pengunjung terutama pada area makan. Kemudian suasana rio ini sendiri diakibatkan karena pengorganisasian ruang atau layoutnya kurang baik sehingga lokasi dari tenan dan juga area makan itu berdekatan. Pada saat ada kegiatan pada area tenan seperti memasak gitu, suaranya akan terdengar sampai ke area makan sehingga itu bisa mengganggu para pengunjung yang sedang makan. Kemudian untuk pencahayaannya sendiri, terutama pencahayaan buatan di malam hari itu kurang, bisa dibilang sangat kurang sehingga itu juga mengganggu kegiatan para pengunjung yang makan pada malam hari. Kemudian karena area food court ini didesain dengan konsep semi indoor, nah jadi air hujan itu bisa masuk di area makan, terutama area yang berdekatan dan pintu masuk. Untuk pada saat ini sendiri, Juragan Food Court memiliki beberapa fasilitas seperti area makan, area tenan, kemudian ada area-area yang lain yang bisa dibilang sebagai area hiburan untuk taman, live music, dan juga minivan. Kemudian untuk rumusan masalah ini setelah kita melakukan analisis langsung desain, ditemukan 3 masalah utama, yaitu adalah kurang menarik, layout kurang nyaman, dan area makan tidak nyaman. Jadi 3 masalah utama ini yang kemudian akan menjadi acuan bagi desain yang akan kami buat. Nah, kita mencari solusi untuk menyelesaikan ketiga masalah utama ini. Jadi kami mencari solusi bagaimana kita bisa menciptakan area yang menarik namun tetap fungsional. Kemudian kami juga akan menciptakan atau membuat penataan ruang sehingga lebih mudah diakses bagi semua orang. Kemudian kami juga akan mendesain interior area makan pada food court ini supaya lebih nyaman. Jadi setelah menemukan masalah-masalah yang ada, kita buat mengorganisasikan ruang, kita kelompokkan melalui tabel, yaitu tabel kebutuhan ruang. Nah, pada tabel kebutuhan ruang ini sendiri ada total 7 ruang yang akan kami desain, yaitu area makan, working space, musola, area tenan, ruang staff, toilet pria, dan toilet wanita. Nah, untuk ide gagasan ini didapatkan atau dikembangkan setelah melakukan analisa dan juga survei pada site. Nah, didapatkan gagasan pertama yaitu membuat sebuah food center dengan konsep indoor food court dan working space. Nah, dengan adanya working space ini menggantikan
fasilitas berupa mini farm tadi yang ada, karena mini farm ini keberadaannya dianggap kurang relevan atau kurang cocok dengan konsep food center sendiri. Nah, working space ini nanti fungsinya sama dengan mini farm sebagai daya tarik dari desain ini, sehingga tidak hanya menyediakan layanan makanan atau layanan berupa tenan dan juga area makan, tapi juga ada area lain yang menjadi daya tarik lain, yaitu working space ini. Nah, dengan adanya indoor food court, tadinya merupakan semi indoor, ya kita ubah menjadi indoor, itu kita menyatukan setiap area atau setiap ruang menjadi satu area indoor, sehingga setiap areanya dapat diakses dengan lebih mudah lagi. Nah, untuk gaya desainnya sendiri, kita menggunakan gaya desain industrial futuristik. Kenapa menggunakan industrial? Nah, karena gaya desain industrial ini sendiri pada saat ini banyak diminati, terutama oleh anak-anak muda. Nah, kemudian futuristik ini sendiri dipilih dengan alasan ingin membuat desain yang tidak mudah tertinggal oleh zaman. Nah, dengan gaya desain industrial futuristik ini diharapkan dapat membantu memperluas pasar dengan menarik minat pengunjung, terutama pengunjung di kalangan anak-anak muda. Nah, untuk temanya sendiri adalah red space, di mana nanti elemennya banyak menggunakan dominasi warna merah. Untuk referensi dari desainnya, sebelum mendesain kita mencari referensi sendiri. Referensinya diambil dari beberapa food court dan cafe yang memiliki gaya desain serupa, yaitu industrial dan juga futuristik dengan kombinasi warna yang sama, yaitu abu-abu, putih, dan juga merah. Untuk moodboardnya ini kita didominasi oleh warna merah, abu-abu, dan juga hitam. Nah, bisa dilihat pada moodboard itu beberapa materialnya kebanyakan terbuat dari material yang metal. Nah, warnanya sendiri yang didominasi itu warna merah dan juga grey metalik. Nah, ini dipilih karena sebagai perwujudan atau implementasi dari gaya desain futuristik. Untuk pencahayaannya sendiri nanti akan menggunakan warna merah dan juga warna putih. Dari permasalahan dan juga kebutuhan ruang tadi, kemudian kita membuat diagram kedekatan ruang. Melalui diagram kedekatan ruang ini kita juga mengelompokkan beberapa zona menjadi satu, yaitu kita kemudian melalui zoning ini kita kelompokkan zona-zonanya menjadi zona service, kemudian public, private, dan juga semi-public. Nah, berikut daerah existingnya. Jadi bidangnya itu berukuran 20 x 20 meter persegi dengan area terbesar itu area makan. Nah, untuk layoutnya kita ada 8 area, yaitu musola, ruang staff, toilet wanita, toilet pria, kemudian pintu masuk, lalu ada area tenan, area makan, dan juga area working space. Untuk detailnya kita ada beberapa detail, terutama detail materialnya itu banyak yang menggunakan material-material yang shining sehingga menambah kesan futuristik. Kemudian poin interest sebenarnya juga ada beberapa, tapi di sini saya akan tekankan 2 poin interest sendiri. Yang paling utama itu adalah jendela yang terletak pada sisi kanan bangunan atau sisi kanan ruang. Ya. Itu jendelanya ini memiliki material seperti material kaca berwarna merah sehingga mencolok. Nah, maka dari itu pada saat pengunjung masuk ke dalam ruangan, otomatis perhatian atau penglihatan mereka akan langsung tertuju pada objek ini, yaitu jendela ini. Kemudian poin interest selanjutnya itu ada pada permainan pencahayaan, yaitu lampu berwarna merah. Nah, sehingga lampu ini bisa menambah kesan futuristik pada desain. Bisa dilihat di sini pada animasi rendernya, ini adalah contoh area tenan. Selanjutnya ini adalah contoh area makan. Ada area toilet, beberapa area-area lainnya. Untuk material dan color scheme sendiri, materialnya kita menggunakan material yang paling banyak digunakan itu adalah bambu charcoal, teraso itu diterapkan pada lantai, kemudian PVC motif batu itu kita terapkan pada dinding, konkrit atau lantai plaster, kemudian lantai granit. Nah, untuk material-material tambahan lain atau pendukung lain seperti cat, kemudian kaca seperti itu, dan juga bahan pelapis furniture. Lalu kita juga menambahkan tanaman sebagai aksen yang menambah estetika ruangan. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.